bukan lagi sakit hati, bukan, tapi lagi livernya lagi biasanya kurang tidur atau ada masalah. Terus sebelah sini jantung. Ya. Jantung itu istilahnya ada versi ahli kedokteran, ada versi ahli rohani. Ya, dimaksud ahli rohani bukan jantung yang tempat memompahkan darah, tapi fungsi jantung, kolbu dan jantung itu pada alamnya sama. Di alam jasad ini, pusat badan kita ya jantung. Ada aliran yang menyebutkan pusat badan kita di otak, tapi penemuan-penemuan ini kan terus ada jurnal mengatakan otak, ternyata ada yang nggak terdapat di otak, tapi satu sistem di dalam yang dia nyambung ke bagian dada. Dan itu sudah banyak yang nulis. Yang mereka ini kan menghindari bahasa agama, tapi mereka menemukan ada yang disebut kesadaran. Ya. Kesadaran itu antara yang di sini berkait dengan yang di dada, ya. Nah, kita nggak mau terjebak dengan perdebatan antara kedokteran dengan ahli agama, karena nggak apple to apple. Berdebat itu mesti sama. Kalau beda, kita sebut berbagi. Ya, mestinya dokter berbagi dengan ahli agama berbagi kepada dokter, gitu. Faqad bayyana bihadzal hadits anna al-asla huwa al-qalb wa huwa al-amir al-muta' fi sair al-jasad wal baqiyah. Berdasarkan hadis ini jelaslah bahwa intinya manusia adalah kolbunya. Nah, jadi intinya teman-teman ini semua kolbunya. Nah, kolbu itu secara bahasa Arab qaf lam ba, qalaba, yaqlubu qalban. Apa artinya? Bolak-balik itu arti daripada qalbun. Jadi kolbu disebut kolbu litaqallubihi wa taghayyurihi, karena dia selalu berubah. Sempat senang seseorang lalu nggak senang, sempat kesel lalu malah sekarang senang, gitu nggak? Ya, sempat agak muak, lama-lama kok malah jadi rindu gitu. Benci tapi kok rindu. Nah, itulah kolbu. Kolbu ini unik. Dia punya karakter sesuatu, dan hebatnya si kolbu, dia bisa menjamak, mengcombine dua hal yang berbeda. Ini dahsyatnya kolbu. Jadi di kolbu itu ada sayang, ada benci, dia bisa combine rasa. Tapi tujuan kolbu nggak bisa diubah. Tujuan dia cuma satu. Dia cuma untuk Allah. Nah, apabila orang terjebak di rasa lalu melupakan Allah sumber rasa, nah disitulah yang disebut ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itu tersesat dan sesatnya nyata. Nah, wa nahnu nubayyin ma'na al-qalb war-ruh wan-nafs wal-aql. Dan saya sudah sampaikan berkali-kali teman-teman, Imam Ghazali baru sampai di masanya tugas dia menjelaskan sampai di sini. Qalbu, ruh, nafs, akal. Ini tugas dia sampai di situ. Nah, di kita nanti ada tugas lain, kita mengembangkan qalbu apa gitu. Qalbu di masa Imam Ibn Athaillah sudah ada pembagian, ada qalbun marid, ya, ada qalbun sahih, ada qalbun salim. Ini bisa berkembang, bisa. Qalbu sakit, qalbu sehat, qalbu yang salim, yang berserah kepada Allah. Ternyata itu masih ada lagi di atasnya, qalbun karim. Qalbun karim itu qalbunya Nabi Muhammad SAW. Qalbun salim, qalbunya para nabi dan para wali. Tapi lebih tinggi para nabi. Tapi qalbun karim itu hanya qalbu Sayyidina Muhammad SAW. Dan umat Nabi Muhammad SAW yang mengikuti nur beliau. Insya Allah. Qalbun apa? Qalbun karim. Lalu beliau menjelaskan apa itu qalbu, ruh, nafs, akal. Ya, seakan-akan ada kemiripan tapi beda sebenarnya.
Wa lafzul awal lafzul qalb wa huwa yutlaqu ala ma'nain. Qalbu itu ada dua makna. Ya, al-lahmu as-sanubari. Ya. Ada yang berarti jantung. Ya. Bahasa Arabnya al-lahm as-sanubari. Daging yang berbentuk buah sonubar. Buah sonubar itu bentuknya persis kayak jantung. Itu nama pohon berbuah, namanya sonubar. Apa arti sonubar? Nama gitu terjemahin. Coba terjemahin. Apa arti buah rambutan? Bisa nggak diterjemahin? Deskripsikan. Kalau deskripsi bisa. Jadi katanya gak usah dimaknain, memang namanya begitu sudah. Ya. Jadi sonubar itu buah persis bentuknya kayak jantung. Coba bayangin jantung. Udah kebayang? Nanti bentuk ganti dengan bentuk buah. Itu yang disebut dengan kolbu sonubari. Jadi ada kolbu hati nurani, ada hati sanubari. Hati sanubari itu hati jantung, kolbu. Jadi kalau disebut kata dokter sakit jantung, gejala jantung, gitu ya. Abu Yasin Muhammad Al-Maliki ketika meninggal, dokternya cuma bilang gagal jantung. Ya iyalah, semua orang meninggal gagal jantung. Masalah sukses jantung. Asyakal al-muwadda' fil janib al-aysar min as-sadr. Nah, coba perhatikan deh. Jantung itu, kata Imam Ghazali ini ternyata dia ngerti ilmu biologi dan belajar kedokteran dengan baik. Adalah syakal, satu benda yang muwadda', yang terletak fil janibil aysar, di dada bagian kiri minas sadar, ya. Fi batinihi, di dalamnya sedikit tajwif, ya, terlindungi oleh rusuk ini, yaskunuhu damun aswad, yang mana di dalamnya masuk, ya, darah hitam. Masuk darah kotor. Dulu itu darah kotor disebut darah hitam. Benar nggak Bu Dokter? Ya benar ya. Ntar tolong dibenerin, ini kan versi lama. Kali dalam kedokteran ada perkembangan baru. Jadi dimasuk ke ada bilik gitu ya. Ada sebelum masuk ke bilik itu serambi masuk bilik. Imam Ghazali cerita itu di kitab yang satu lagi, ya. Jadi kalau disebut ruh dalam ilmu kedokteran lama itu kaitannya dengan darah, nyawa gitu. Spirit itu orang dulu memaknai kaitannya dengan apa? Darah. Karena darah itulah yang dipompa di dalam jantung. Jadi lebih utama darah atau jantung? Ada yang dipompa juga gak nyala. Gimana dong? Gara-gara juga gak bisa pompa. Jadi yang produksi darah itu apa, Dok? Sumsum tulang belakang. Tapi kemudian yang mengolah, yang menggerakkan jantung, yang hantarin kemana-mana. Makanya kalau orang-orang Padang tuh rata-rata kan suka tensi tuh, ya. Ini kebanyakan makan ini gulai sama rendang yang sudah dihangatin kedua kali, ketiga kali. Jadi kolesterolnya tinggi. Jadi tensinya tinggi. Kenapa? Kalau nggak tinggi, nanti darahnya nggak bisa nembus sampai ke ujung. Alasannya gitu. Iya, darahnya kental. Jadi dia mesti mendorong, gitu, ngeles. Tapi itu beneran loh ya. Makanya kadang-kadang obat penurun tensi itu nggak semuanya efektif, baik. Hati-hati. Ya, ini pengalaman kita dengan teman-teman kita. Harus berdasarkan fatwa dokter. Jangan sembarangan minum obat. Penyebabnya. Ya, mesti ke ahlinya. Jangan datang ke dukun atau ustadz. Datangnya mesti ke dokternya. Ala hadha syakal aidan mawjud lil bahaim wal mauta. Ini kata beliau nih. Sayang, kata beliau, jantung begini juga ada pada hewan dan orang yang mati.
Berarti bukan itu sirnya manusia. Karena juga ada pada si guguk, ada pada kucing, ada pada ayam. Pada seneng kan makan jantung ampela. Enak bener tuh. Dan itu modusnya orang tua-tua dulu ngomong gini, anak kecil nggak boleh makan, tua-tua aja. Nanti jadi nakal katanya. Padahal sulit dicerna. Atau yang kedua, emang enak. Saya masih ingat waktu kecil orang tua ngomong gitu. Tapi kalau Imam Ghazali ngomongnya apa? Hendaklah kalau makan daging dikunyah dengan halus. Jangan sampai ngunyah daging yang belum halus. Karena itu mencederai, membuat berat. Ini kata beliau, dia adabul akal, adab makan. Ya.